Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ke pembahasan berikutnya yaitu mengenai protein, di mana protein ini terdiri atas asam amino yang sudah diberikan pada materi sebelumnya. Nah, asam amino ini kemudian saling terhubung oleh suatu ikatan yang dinamakan ikatan peptida. Dan kalau ini terus diperpanjang, si ikatan peptidanya, jadi asam-asam amino ini terus bergabung, ini akan membentuk suatu molekul yang lebih besar dikatakan sebagai protein. Nah, protein ini sendiri merupakan makromolekul biologi yang paling berlimpah. Ini terdapat pada semua sel dan organel sel. Dari segi struktur dan berat molekulnya, dia bervariasi. Dalam satu sel tunggal, ini terdapat ribuan macam protein, mulai dari yang peptida yang ukurannya relatif kecil sampai polimer besar dengan berat molekul sampai jutaan. Nah, fungsi protein sendiri juga bervariasi, mulai sebagai katalis yaitu enzim, hormon, kemudian sebagai sistem pertahanan yaitu antibodi, sebagai sistem transport atau transporter, dan lain sebagainya. Nah, di alam ini protein ini terdiri atas 20 macam asam amino sebagai blok pembangunnya. Nah, walaupun secara umum sebenarnya ada 300 macam asam amino di alam ini, tapi hanya 20 macam asam amino saja yang memang menjadi blok pembangun atau building blocks dari protein. Nah, untuk protein sendiri kalau dia dipecah sebetulnya dia bisa menjadi peptida atau sebelum menjadi protein dia ada yang dinamakan dengan peptida. Peptida ini merupakan rantai residu dari asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida. Dan peptida jumlahnya hanya sedikit, sekitar mungkin 50-an asam amino. Nah, peptida sendiri ini dia penamaannya ada penamaan khusus. Misalnya untuk 2 residu asam amino ini dikatakan dipeptida. Untuk 3 residu tripeptida dan untuk 4 residu ini tetrapeptida. Nah, residu ini sendiri merupakan satuannya atau monomernya. Jadi bukan residu itu bukan istilah untuk sisa gitu ya, tapi ini adalah istilah untuk buah. Misalnya asam amino 1 buah berarti 1 residu, asam aminonya 2 buah berarti 2 residu. Asam aminonya 3 buah berarti 3 residu dan seterusnya. Kemudian untuk contohnya kita lihat di sini. Di sini adalah gabungan antara si tetrapeptida ini gabungan antara tirosin, alanil, sistein, glisin. Nah, sehingga untuk penulisannya di ujung kirinya dikasih NH2, di ujung kanannya dikasih COOH. Karena memang di ujung kiri yang bebas adalah gugus aminonya, sedangkan di ujung kanan yang bebas adalah gugus karboksilat. Nah, untuk yang kiri ini dikatakan sebagai ujung N, kemudian yang kanan ini adalah ujung C-nya. Kemudian untuk penamaannya, ini nama asam aminonya dikasih akhiran il, kecuali untuk asam amino yang paling kanan. Jadi untuk susunannya yang seperti ini, namanya adalah tirosil, alanil, sisteinil, glisin. Nah, kemudian si asam amino sendiri, kita ingat lagi strukturnya secara umum, dia mempunyai satu karbon di tengah, ini merupakan karbon nomor 1 atau karbon alfa. Kemudian dia mempunyai gugus yang lain yaitu gugus amino NH2, gugus karboksilat atau gugus karboksil COOH memiliki H. Kemudian satu tangannya lagi dia mengikat R atau rantai samping. Nah, pada rantai samping inilah yang merupakan ciri khas dari tiap asam amino. Jadi, setiap asam amino berbeda pada rantai sampingnya. Kemudian untuk dari sifatnya sendiri atau karakternya, asam amino ini bisa dikelompokkan atau dibagi beberapa jenis, beberapa klasifikasi. Nah, salah satunya adalah berdasarkan keasamannya. Ada asam amino asam amino yang netral, dan asam amino yang basa. Untuk asam amino asam, salah satu contohnya adalah atau cirinya dia bermuatan positif. Jadi totalnya muatannya positif. Nah, seperti ini. Sementara untuk asam amino yang netral, muatan netonya ini adalah netral. Contohnya ini, satu muatan positif dengan satu muatan negatif, sehingga muatan keseluruhannya atau netonya adalah netral.
Kemudian asam amino basa, dia memiliki muatan netonya adalah negatif. Nah, kemudian asam-asam amino jika dia membentuk suatu ikatan yang namanya ikatan peptida, maka dia akan menjadi terhubung gitu ya. Nah, kemudian ikatan peptida sendiri ini dibentuk antara reaksi pada gugus karboksilat dengan gugus amino pada asam amino yang lain. Sehingga ketika gugus karboksilat dengan gugus asam amino ini bereaksi melepaskan H2O, H2O-nya dari OH gugus karboksilat dan H dari NH2, maka dia akan terbentuk satu ikatan yang namanya ikatan peptida. Nah, ini adalah contoh beberapa asam amino yang sudah terikat dengan ikatan peptida. Yang warna abu ini adalah ikatan-ikatan peptida yang terbentuk antara gugus karboksil atau COO dengan NH2, nah atau NH+ gitu ya. Kemudian ini adalah residunya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini adalah 5 residu asam amino atau 5 buah asam amino. Nah, kelima buah asam amino ini dihubungkan dengan 1, 2, 3, 4. 4 ikatan peptida. Dan yang paling kiri ini adalah ujung bebasnya adalah ujung amino atau ujung N. Jadi dikatakan sebagai ujung N. Yang kanan ini adalah yang bebasnya adalah karboksil sehingga dikatakan sebagai ujung C. Kemudian ada beberapa peptida yang berperan penting dalam sistem biologis. Ini hanya sekedar contoh saja. Sebetulnya masih banyak. Yaitu glutathione, oksitosin, vasopressin, methenkephalin, leuenkephalin, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah urutan asam amino dari peptida-peptida tersebut. Contohnya ini adalah glutathione. Ini adalah asam amino penyusunnya. Oksitosin adalah sebagai berikut dan seterusnya. Kemudian untuk sebagai contoh untuk glutathione, kita lihat di sini penyusunnya ada glutamat, ada sistein, dan ada glisin. Nah, glutathione ini sendiri sebagai pelindung terhadap pembentukan metahemoglobin melalui reduksi H2O2 oleh enzim glutathione peroksidase. Jadi secara umum sebetulnya glutathione ini berperan dalam proses antioksidan, sebagai antioksidan di dalam tubuh. Nah, kemudian ini yang lain, struktur dari bradikinin, dia merupakan peptida yang penting untuk stimulasi rasa sakit. Nah, ini kerjanya berkebalikan dengan enkephalin. Enkephalin ini adalah peptida yang fungsinya seperti opoid, dia menghilangkan rasa sakit atau rasa pening. Nah, susunan asam aminonya adalah seperti ini, tirosin, glisin, fenilalanin, metionin. Nah, dan seperti biasa di ujung kirinya ini harusnya bukan H tapi N, dan di ujung kanannya ini adalah OH gitu ya, COOH. Nah, ini ujung N, ini adalah ujung C. Tapi mungkin secara penulisan, bukan mungkin ya, secara penulisan ini sudah benar. Ini ujung H, ini ujung OH. Cuman kalau penamaan ini adalah ujung N, ini adalah ujung C gitu ya. N itu dari NH2, C itu dari COOH. Nah, jadi ini ujungnya si atomnya gitu ya. Atom ujung dari unsur yang menyusunnya. Kemudian contoh lain dari peptida adalah oksitosin. Nah, oksitosin ini dia susunannya adalah seperti ini, sistein, tirosin, isoleucine, glisin, glutamin, asparagin, sistein, prolin, leucin, glisin. Nah, kemudian secara fungsi, oksitosin ini berguna untuk merangsang kontraksi yang kuat pada dinding rahim atau uterus. Nah, kita lihat ini ada yang khas. Di sini ada sistein dengan sistein. Nah, sistein dengan sistein ini dia punya rantai samping
gugus sulfidril atau SH. Nah, di mana gugus sulfidril ini atau si SH ini kalau kita oksidasi dia akan membentuk suatu jembatan yang namanya jembatan SS atau jembatan disulfida karena dia kehilangan hidrogennya. Nah, dia membentuk satu ikatan yang namanya ikatan SS, jembatan SS. Nah, ini ikatan SS atau ikatan disulfida. Jadi peptida yang awalnya dia hanya lurus saja, dengan adanya SS dia bisa jadi suatu siklik atau memutar atau membelok gitu ya. Ini digabung dengan ini. Nah, seperti ini. Ini kan lurus gitu ya. Kemudian di sini ada membentuk suatu siklik atau cincin. Karena ada jembatan disulfida atau ikatan disulfida ini. Nah, kemudian contoh yang lain adalah vasopresin. Ini sekuen atau deretan asam aminonya, kemudian dia juga mempunyai satu jembatan SS. Nah, di sini kalau dari segi struktur SS-nya ada di sini. Kemudian protein sendiri dia bisa diklasifikasikan berdasarkan beberapa macam. Kalau berdasarkan komposisi dan kelarutannya, ada protein yang sederhana, protein konjugat, dan protein turunannya. Nah, untuk protein sederhana, contohnya ada yang protein fibrosa, ada yang globular. Untuk fibrosa ini tidak larut dalam air, sementara yang globular ini larut. Nah, kalau fibrosa, contohnya adalah keratin. Keratin itu ada pada protein yang ada pada kuku dan rambut. Nah, sedangkan yang protein globular ini yang larut air, contohnya adalah albumin dan globulin. Sementara untuk protein yang konjugat, ini adalah protein yang bergabung atau berkonjugasi dengan molekul yang lain yang non-protein. Contohnya adalah di sini ada jenis nukleoprotein, di mana dia bergabung dengan nukleotida. Kemudian ada gliko atau mukoprotein, ada protein yang bergabung dengan glikan atau gula, jadi gabung dengan karbohidrat. Kemudian ini adalah kromoprotein, protein yang bergabung dengan zat warna. Ada fosfoprotein, protein yang bergabung dengan fosfat, metalprotein, protein yang bergabung dengan logam, jadi ada logamnya. Kemudian ada lipoprotein, berarti protein yang ada lipidnya atau gabung dengan lipid. Nah, kemudian ada protein derived atau protein turunannya. Ada protein primer, ada protein yang diturunkan dari protein sekunder. Jadi ini proteinnya diderivatisasi atau dipecah gitu ya. Kemudian ada juga yang berdasarkan dari nutritif atau nilai nutrisinya. Ada complete protein, ada partially complete protein, ada incomplete. Jadi ada yang protein utuh, ada yang proteinnya parsial. Parsial itu mungkin sudah terpecah gitu, ada yang proteinnya memang belum sempurna atau incomplete. Sedangkan menurut bentuk dan size-nya ini sama kayak komposisi gitu ya. Ada protein, fibrosa, dan globular. Tadi contohnya sudah. Kemudian berdasarkan fungsinya, protein itu ada yang protein struktural, berarti dia menyusun struktur. Contohnya kolagen, aktin gitu ya. Ada yang memang sebagai katalitik, contohnya enzim. Ada protein hormonal yang tadi gitu ya, oksitosin, vasopresin. Kemudian ada protein untuk pertahanan, contohnya antibody. Protein untuk transporter. Nah, protein yang membantu transport, contohnya ada pada nanti metabolisme lipid. Kemudian ada protein-protein yang berperan dalam blood clotting atau pembekuan darah, protein yang berperan dalam penyimpanan, contohnya HEM, kemudian protein yang bertugas sebagai pembawa. Nah, contohnya nanti ada karnitin ya. Kemudian protein reseptor, ini protein yang gunanya sebagai penerima. Kalau kalian suka dengar ada S2 atau AC2, dia merupakan reseptor untuk masuknya virus COVID gitu ya. Kemudian ada protein yang sebagai sinyal transduksi, jadi dia dalam proses signaling, berarti menghubungkan antar syaraf dan lain-lain gitu ya. Kemudian ada protein sebagai buffer, jadi dalam darah misalnya dia ada protein di mana dia bisa mempertahankan pH darah. Kemudian nukleoprotein, protein yang ada dalam inti, dan kontraktil protein, protein untuk kontraksi. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam struktur protein. Struktur protein sendiri di sini ada 4 hierarki atau 4 tingkat, mulai dari struktur primer, yaitu hanya
merupakan deretan dari asam amino. Jadi asam-asam amino yang berderet dan terikat dengan ikatan peptida. Nah, kemudian ketika dia membentuk struktur lain, si struktur primer ini membentuk struktur sekunder namanya, dia kemudian melipat. Proses melipatnya ini dia karena adanya ikatan hidrogen. Nah, sehingga struktur primer tadi bisa membentuk alpha helix dan struktur yang beta sheet. Nah, dua pola ini terbentuk karena adanya ikatan hidrogen dan juga ikatan peptida pada struktur primer sebelumnya. Nah, si alpha helix ini kita bisa bayangkan dia sebagai spiral, jadi seperti spiral, sedangkan beta sheet ini kalau kita bayangkan dia seperti kalau kita membuat kipas, kita lipat-lipat gitu ya. Nah, jadi seperti lembaran yang ada di kipas gitu ya, dia berliku-liku. Nah, kemudian kalau struktur sekunder ini bergabung, ini akan membentuk struktur yang namanya tersier. Nah, merupakan struktur 3 dimensi yang merupakan pola pelipatan dari struktur-struktur sekundernya. Nah, kemudian untuk struktur tersier ini ada ikatan-ikatan yang lain yang terbentuk atau interaksi yang terbentuk. Kemudian kalau struktur tersier ini bergabung, dia akan membentuk suatu struktur yang namanya struktur kuartener. Nah, ini adalah gambaran lain dari hierarki tersebut, di mana yang awalnya struktur primer, kemudian struktur primer ini yang hanya awalnya ikatan peptida, dia akan membentuk suatu struktur sekunder yang ini, jadi yang hanya ikatan peptida kemudian ditambah ikatan hidrogen, jadi seperti ini. Kemudian dia akan membentuk suatu struktur tersier, di mana ikatannya jadi bertambah yang terlibat, ada interaksi-interaksi yang lain, contohnya hidrofobik dan sebagainya. Kemudian si struktur tersier ini lebih lanjut bisa membentuk struktur kuartener. Nah, jadi seperti ini. Kuartener itu berarti gabungan dari beberapa struktur tersier. Nah, yang kanan juga gambaran yang sama gitu ya, gambaran yang mirip untuk struktur primer, struktur sekunder gitu ya, dan ini tersier dan kuartener. Kemudian, nah untuk struktur primer sendiri kalau kita gambarkan lebih jauh gitu ya, misalnya ini adalah valin, histidin, leusin, treonin, prolin, dan lain sebagainya. Ini ada 8 residu asam amino. Ini dihubungkan oleh masing-masing ikatan peptida. Nah, ini kalau kita gambarkan satu asam amino dengan satu bola yang berwarna-warni gitu ya. Nah, ini seperti ini. Ini namanya adalah struktur primer, di mana antar asam amino ya, kalau ini diperbesar, ini dihubungkan oleh ikatan yang namanya ikatan peptida. Kemudian untuk struktur sekunder sendiri, dia ada alpha helix, ada struktur beta atau beta sheet, ada super sekunder. Di mana kalau alpha helix adalah, misalnya ini alpha helix, ini adalah beta sheet, nah si alpha helix sendiri dia bentuknya seperti spiral, sementara kalau beta sheet adalah seperti lembar aja, berlembar-lembar seperti ini. Nah, kemudian kalau mereka bergabung gitu ya, mereka ada dalam satu struktur, ini dinamakan sebagai super sekunder. Nah, untuk struktur tersier, ini ada beberapa interaksi yang terlibat. Selain ikatan hidrogen dan ikatan peptida, juga ada interaksi hidrofobik, interaksi elektrostatik, kemudian dan ada ikatan-ikatan kovalen. Nah, contohnya ini di strukturnya yang ini. Ini adalah struktur tersier, di mana dia terlibat ikatan hidrogen, yaitu ikatan antara hidrogen dengan atom O, bisa juga dengan F, bisa juga dengan N. Nah, yang umum di protein ini adalah ikatan hidrogen itu antara hidrogen dengan O atau hidrogen dengan N. Kemudian di sini ada salt bridge atau jembatan garam, di mana dia terbentuk antara asam amino yang rantai sampingnya bermuatan positif dengan rantai samping asam amino lain yang bermuatan negatif. Nah, ini membentuk suatu jembatan yang namanya jembatan garam. Nah, ini contoh lain ikatan hidrogen. Jadi antara asam amino yang posisinya di sini dengan asam amino yang posisinya di sini. Kemudian ada juga
jembatan disulfida atau ikatan disulfida yang tadi sudah dibahas sebelumnya, yaitu antara asam amino sistein dengan sistein karena dia punya gugus sulfidril atau SH dengan SH. Dia gabung jadi seperti ini, ikatan disulfida. Nah, ini adalah contoh lain ikatan hidrogen di sini. Dia tidak dirinci seperti ini gitu ya. Nah, tapi dia dilambangkan dengan titik-titik. Kemudian ada interaksi hidrofobik. Interaksi hidrofobik ini terjadi di mana asam-asam amino yang hidrofobik, yang rantai sampingnya hidrofobik, ini berinteraksi dengan asam-asam amino yang hidrofobik lainnya gitu ya, di posisi kesekian. Nah, dinamakan interaksi hidrofobik. Kemudian ada interaksi hidrofilik, di mana interaksi ini terjadi antara gugus atau rantai samping asam amino yang hidrofilik, dia berinteraksi dengan air. Nah, yang harus kita ingat adalah bahwa ini adalah merupakan satu rantai. Kalau kita mulai dari sini gitu ya, terus, nah ini merupakan satu rantai, di mana kita akan menemukan ujungnya di sini. Jadi kalau ini adalah ujung N atau N terminal, maka ini adalah ujung C atau C terminal. Jadi sampai struktur tersier ini merupakan satu rantai dari polipeptida atau asam amino atau protein, maaf. Jadi protein itu dikatakan juga sebagai polipeptida karena merupakan tersusun dari banyak peptida. Nah, kemudian struktur kuaterner sendiri ini merupakan gabungan dari struktur tersier. Nah, kalau misalnya kita lihat contohnya hemoglobin, ini ada 4 struktur tersier. 1, 2, 3 yang ini, dan 4 yang ini. Nah, di mana yang ini merupakan satu rantai, dan yang ini juga satu rantai gitu ya. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 rantai. Nah, yang merah ini adalah rantai beta, dan ini adalah alfa. Kemudian yang ini juga mirip, ini adalah rantai alfa, sama seperti yang ini. Kemudian yang sebelah kiri bawah ini juga sama. Ini adalah rantai beta, sama seperti yang ini. Nah, setiap rantai ini masing-masing punya hem. Nah, masing-masing punya hem, di mana kalau kita perbesar strukturnya, hem itu adalah seperti ini. Di tengahnya dia memiliki Fe. Nah, atau atom besi gitu ya. Nah, si Fe ini dia berfungsi untuk mengikat oksigen. Nah, kemudian protein sendiri dia bisa mengalami denaturasi atau kerusakan. Nah, si kerusakan protein ini dia terjadi karena terjadinya perubahan konformasi atau perubahan struktur alami dari protein. Nih, penyebabnya bisa macam-macam, bisa dari lingkungan, baik secara fisika maupun secara kimia. Nah, denaturasi ini tidak selalu melibatkan pecahnya ikatan peptida. Ini tergantung dari tingkat denaturasinya. Kemudian, denaturasi ini bisa diamati perubahannya, baik dari segi secara fisik gitu ya, misalnya dari kelarutannya, maupun dari diuji secara kimiawinya. Kemudian si denaturasi ini bisa sifatnya reversible atau irreversible. Kalau reversible berarti setelah dia denaturasi dia bisa kembali ke bentuk semula. Nah, sementara kalau irreversible ini tidak bisa kembali lagi ke bentuk semula atau ke native-nya. Nah, ini adalah contoh denaturasi protein yang reversible. Contoh pendenaturasinya atau agen yang membuat dia terdenaturasi ini adalah merkaptoetanol dan urea. Nah, si merkaptoetanol dan urea ini memecah ikatan disulfida atau SS-nya. Ini adalah SS. Nah, kemudian ini juga SS. Yang ditunjukkan adalah 72 dan 65. Berarti ini adalah posisi asam amino ke-65 dengan ke-72. Sementara ini adalah misalnya posisi asam amino 40 dan posisi asam amino ke-95. Ini dihubungkan oleh ikatan disulfida. Dan ketika ditambahkan urea atau merkapto, ini akan terpecah. Nah, sehingga menjadi sulfidril kembali gitu ya. Nah, tapi kalau kita hilangkan urea dan merkaptonya, ini akan kembali ke struktur semula. Nah, ini dikatakan sebagai denaturasi yang reversible atau bisa balik lagi.
Faktor-faktor penyebab denaturasi ini ada macam-macam, misalnya adalah asam kuat dan basa kuat. Itu jelas ya, ketika misalnya protein dimasukkan ke dalam asam atau basa kuat, ini bisa rusak. Atau juga bisa ke pelarut organik, ini bisa merusak. Deterjen, zat reduksi. Zat reduksi itu contohnya adalah merkaptoetanol dan urea. Kemudian bisa juga disebabkan oleh konsentrasi garam yang tinggi, sehingga dia bisa mengendap. Ada dua proses yang namanya salting in atau salting out. Nah, salting out ini adalah ketika konsentrasi garamnya tinggi, dia bisa mengendap si proteinnya. Sementara kalau konsentrasi garamnya rendah, ini malah jadi tambah larut proteinnya atau istilahnya adalah salting in. Nah, kemudian protein juga bisa terdenaturasi dengan logam berat. Nah, nanti ada contohnya. Kemudian yang selain itu penyebab denaturasi adalah suhu yang ekstrim, itu jelas kalau misalnya protein dipanaskan, dia akan mengalami perubahan struktur atau terdenaturasi. Nah, contohnya adalah telur ya, albumin. Albumin itu putih telur, ketika dia dikasih panas, dipanaskan, yang awalnya bentuknya adalah cair gitu ya, bening, dia akan menjadi putih dan keras gitu ya, lebih keras. Kemudian untuk contoh yang lain pendenaturasi adalah cekaman mekanik. Contohnya adalah kita telur lagi gitu ya. Ketika albumin dalam telur ini dikocok, misalnya menggunakan mixer, ini akan terjadi busa. Nah, itu adalah contoh dari denaturasi protein. Nah, untuk denaturasi protein ini sendiri untuk bisa ditambahkan logam berat seperti tadi ya, contohnya logam berat itu adalah ada Zn, Fe, Cu, dan lain sebagainya. Nah, ada logam berat yang memang dia memiliki toksisitas yang tinggi atau bersifat racun yang tinggi, yaitu Hg atau merkuri, kadmium, itu yang biasanya ada pada baterai, dan Pb atau timbal. Nah, di mana dia bisa menyebabkan kerusakan yang serius pada protein, terutama enzim. Nah, dengan cara dia itu mendenaturasinya. Nah, bagaimana protein itu mendenaturasi? Bagaimana logam berat itu mendenaturasi? Jadi si logam berat ini akan mengikat pada bagian dari yang negatif. Berarti logam berat yang positif ini akan mengikat pada bagian negatifnya. Nah, jadi dia membentuk suatu endapan. Jadi proteinnya mengendap. Jadi ketika ada yang korban, misalnya menelan atau tertelan si Hg atau merkuri ini atau timbal ini, biasanya dia dikasih antidot atau antinya, yaitu makanan-makanan yang tinggi protein. Nah, protein ini sendiri nanti akan menyerap atau mengikat logam beratnya, sehingga dia tidak masuk ke dalam tubuh lebih lanjut. Nah, nanti berikutnya adalah dibuat muntah, sehingga nanti si logam beratnya keluar bersama dengan si proteinnya. Nah, kemudian untuk ujinya sendiri, nah kebetulan kalian tidak dapat praktikumnya. Untuk ujinya sendiri, untuk asam amino dan protein, ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah uji ninhidrin, di mana uji ninhidrin ini khas untuk asam-asam amino. Nah, karena di sini ninhidrin ini akan bereaksi dengan gugus amino bebas dan gugus karboksil bebas. Jadi dia bereaksi dengan gugus aminonya, juga bereaksi dengan gugus karboksilnya. Nah, sehingga si ninhidrin ini akan membentuk kompleks dengan si asam amino. Kompleksnya berwarna biru ungu. Nah, protein juga dia memang mengandung gugus amino gitu ya, dengan gugus karboksil bebas juga di rantai-rantai sampingnya. Sehingga ketika direaksikan dengan ninhidrin, dia juga akan menghasilkan reaksi yang positif. Jadi ninhidrin ini positif untuk asam amino dan juga untuk protein. Nah, kemudian khusus untuk gugus yang aminonya di posisi sekunder, nah ini produknya tidak biru ungu tapi produknya kuning. Nah, ini khusus untuk asam amino prolin karena aminonya dia tidak di ujung atau tidak di primer, dia di sekunder. Seperti ini posisinya. Kemudian untuk uji biuret, nah biuret ini terjadi karena
terbentuknya kompleks CO2+, yaitu pada reaksi biuret, dengan gugus CO dan gugus NH pada rantai peptida atau pada rantai protein. Ini suasananya harus suasana basa. Nah, kompleksnya yang terbentuk adalah seperti ini, CO-nya di tengah, kemudian ini adalah rantai dari peptidanya atau proteinnya. Nah, ini hasilnya adalah warna biru ungu. Nah, keunguan gitu ya, lebih cenderung ke ungu. Kemudian beberapa grup atau beberapa gugus yang memang juga positif adalah yang ini. Tetap dia ada punya CO dan NH gitu ya. Dia selalu positif dengan reaksi biuret. Jadi kalau ada senyawa yang gugusnya seperti ini, tapi dia bukan protein, itu juga positif dengan reaksi biuret. Nah, itu salah satu kelemahan dari reaksi biuret. Kemudian ada reaksi santoproteat, di mana reaksi ini secara prinsip ini merupakan nitrasi dari cincin benzen yang teraktivasi. Nah, yang punya cincin benzen itu adalah asam amino tirosin dan triptofan. Nah, sebetulnya fenilalanin juga punya cincin benzen. Namun, cincin benzen pada fenilalanin ini tidak bisa diaktifasi oleh atau tidak bisa dinitrasi oleh si asam nitrat. Nah, reaksinya dalam santoproteat ini adalah salah satunya adalah asam nitrat. Jadi ini tirosin, kemudian di sini ada benzen, kemudian si asam nitrat pekat ini mengaktifasi si benzen ini. Nah, sehingga nitratnya nempel, jadi tirosinnya ternitrasi gitu ya. Kemudian di sini ternitrasi berarti nitrasi itu adalah penempelan gugus NO2 gitu ya pada benzen. Nah, seperti ini. Asalnya ini nggak ada, jadi ada. Nah, kemudian dia sendiri berlangsung dalam suasana yang basah gitu ya, di atas pH 9. Nah, hasil dari nitrasi tirosin ini warnanya adalah differ yellow atau warnanya kuning tua. Nah, ini reaksi santoproteat. Berarti dia reaksi ini positif untuk tirosin dan triptofan. Sementara reaksi yang lain ini adalah uji Milon. Uji Milon ini spesifik untuk tirosin. Jadi selain dari santoproteat yang memang positif tirosin dengan warna kuning tua ketika dia positif, maka Milon pun dia positif terhadap tirosin. Nah, si Milon ini adalah untuk asam-asam amino yang punya gugus fenol. Jadi khusus untuk yang punya gugus fenol. Fenol itu seperti apa? Fenol itu adalah suatu benzen yang ada OH-nya. Ini adalah tirosin, benzen yang ada OH-nya. Itu adalah fenol. Jadi punya gugus fenol. Jadi gugus fenol pada tirosin ini sama dinitrasi dulu terlebih dahulu oleh asam nitrat yang ada pada larutan Milon. Kemudian tirosin yang sudah ternitrasi, yang sudah ada NO-nya yang ditempeli NO, ini membentuk kompleks dengan merkuri atau dengan Hg gitu ya, dengan ion Hg yang memang ada di reaksi Milon sehingga nanti terbentuk endapan yang warnanya merah. Namun ada juga yang memang awalnya endapannya warna putih gitu ya. Nah, setelah dia dipanaskan, kemudian warna putih itu, endapan putih, dia akan berubah menjadi warna merah. Nah, yang demikian pun tetap dikatakan sebagai reaksi yang positif terhadap Milon. Nah, jadi untuk Milon ini bisa saja dihasilkan endapan warna merah secara langsung, bisa juga hasilnya adalah endapan putih dulu, baru setelah dipanaskan dia berubah menjadi endapan warna merah. Nah, ini bentuk kompleksnya adalah seperti ini, bentuk kompleks warna merah. Jadi brick red, jadi merahnya relatif merah bata. Nah, ini Hg-nya atau merkurinya ada di tengah. Sementara ini adalah asam-asam amino yang sudah ternitrasi gitu ya. Nah,
Untuk Milon sendiri, ini memang tidak hanya tirosin saja, tapi gugus-gugus atau senyawa lain yang punya gugus fenol pun dia akan menghasilkan reaksi yang positif. Nah, ini salah satu kelemahan dari Milon juga. Kemudian ada uji yang lain, ada Hopkins-Coles. Ini spesifik untuk triptopan. Nah, di mana asam-asam amino yang mengandung gugus indol dan yang punya gugus indol adalah hanya triptopan. Ini adalah cincinnya atau gugus indol. Nah, dia bereaksi dengan asam glioksilat. Nah, dalam suasana asam, asam kuat, nanti terbentuk suatu produk yang berwarna violet atau ungu. Nah, eh, berikutnya ada reaksi nitroplusida, di mana nitroplusida ini spesifik untuk sistein, yaitu asam amino yang punya gugus sulfidril atau SH. Nah, dia si gugus SH tersebut dengan reaksi pada nitroplusida ini akan membentuk suatu kompleks yang berwarna merah dan reaksinya harus dilakukan pada larutan alkalin atau basa gitu ya. Nah, sampai situ untuk contoh-contoh reaksi asam amino dan protein gitu ya. Untuk pengujiannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.